Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Isna Nisa. Dan nama saya Yuliana. Kami akan membahas mengenai landasan penggunaan media pembelajaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih media pembelajaran itu? Media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran yaitu serangkaian aktivitas untuk mempermudah seseorang belajar sehingga terjadilah belajar secara optimal. Jika dipadu-padankan, media pembelajaran dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Sekarang kita bahas mengenai landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata pondasi. Pondasi merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu. Landasan penggunaan media pembelajaran yang kami sajikan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang terakhir adalah landasan sosiologis. Langsung saja kita masuki pembahasan mengenai landasan filosofis. Dalam penggunaan media pembelajaran, terdapat sebuah pandangan dengan penggunaan berbagai media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat pada proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Padahal kemajuan teknologi akan mempermudah pemahaman siswa terhadap pembelajaran di dalam kelas, asalkan tetap menggunakan pendekatan humanis. Kalimat di samping menunjukkan bahwa media pembelajaran itu harusnya berupa suatu contoh yang membuat seseorang cepat mengerti dan tidak mengakibatkan orang itu merasa minder atau membuat pola pikir menjadi kalut. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor yang mempengaruhi penjelasan persepsi hendaknya dioptimalkan. Sehingga perlu diadakan pemilihan media yang tepat dan penyampaian bahan belajar yang sesuai pengalaman siswa. Dalam kajian psikologi, anak lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak, sehingga guru harus lebih konkret dalam menjelaskan dan mendemonstrasikan. Dan yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pesatnya penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan pada tahun 1950-an dikarenakan timbulnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperbaiki mutu kehidupan dan karena ledakan penduduk usia sekolah yang semakin banyak. Tantangan tersebut segera memperoleh jawaban dari dunia perekonomian dengan menciptakan berbagai perangkat keras sebagai bantuan teknologis yang dirancang untuk tujuan pengajaran yang lebih efektif serta ekonomis.
Selain itu juga, dalam proses belajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada di kurikulum. Sumber pesan bisa guru, siswa, orang lain, atau penulis buku dan produser media. Salurannya adalah media pendidikan dan penerima pesan adalah siswa atau juga guru tersebut. Sekian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.